Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Mari mengawali pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Tujuan pembelajaran yang diharapkan peserta didik dapat menganalisis informasi dalam ceramah. Pengertian teks ceramah. Pengertian teks ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikan adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Untuk memahami kedua hal tersebut, cermatilah perbedaan di antara keduanya. Yang pertama ada pidato. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif. Yang kedua, khotbah. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah. Informasi disebut pula penerangan informasi bersifat publisitas, ditujukan untuk umum atau publik. Informasi dalam media massa umumnya bersifat aktual. Jenis-jenis informasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ada informasi berdasarkan fungsi. Yang kedua, ada informasi berdasarkan format penyajian. Yang ketiga, ada informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Yang keempat, ada informasi berdasarkan bidang kehidupan. Yang kelima, ada informasi berdasarkan bidang kepentingan. Yang terakhir, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang pertama, ada informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Yang kedua, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang ketiga, informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Selanjutnya, ada ciri-ciri informasi dalam ceramah. Ciri-cirinya ada 4, yaitu yang pertama ada ciri-cirinya itu jelas, yang kedua lengkap, yang ketiga logis, yang keempat dan mudah dipahami. Selanjutnya menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Teks ceramah memiliki bagian-bagian tertentu yang meliputi bagian pembuka, isi, dan penutup. Yang pertama, pembuka. Pembuka berupa pengenalan isu, masalah, atau pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Yang kedua, ada isi. Isi berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Yang ketiga, penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Selanjutnya, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya, aku. Yang kedua, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, ada menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, sebab atau akibat. Yang keempat, ada menggunakan kata-kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif. Selanjutnya, mengonstruksi ceramah berkaitan bidang pekerjaan.
Yang pertama, menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Adapun langkah-langkah penyusunannya dimulai dengan menentukan topik dan tujuan, menyusun kerangka ceramah, menyusun kerangka ceramah, menyusun teks ceramah berdasarkan kerangka dan dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami hingga menyunting teks ceramah. Yang pertama ada menentukan topik. Yang kedua, merumuskan tujuan ceramah. Di sini ada dua macam tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu memberitahukan atau informatif, mengaruhi, persuasif, dan menghibur, rekreatif. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan khusus ceramah ini adalah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terstruktur dalam pencapaiannya. Selanjutnya, menyusun kerangka ceramah. Menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang membuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur, menghindari timbulnya pengulangan pembahasan serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ceramah meliputi 3 bagian pokok, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Maksud dari ceramah yang diungkapkan lebih jelas. Setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan saja. Bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Yang selanjutnya, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Langkah berikutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun, bersamaan dengan ini, perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni yang pertama, mengkaji bahan secara kritis. Kedua, meninjau kelayakan bahan dengan khalayak audiens. Selanjutnya, yang ketiga, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Yang keempat, menyusun sistematika bahan ceramah. Dan yang terakhir, menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Selanjutnya, menyampaikan hasil suntingan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Penyuntingan tidak hanya berkaitan dengan ejaan ataupun dengan penulisan kata. Penyuntingan bertujuan untuk menyempurnakan atau untuk mengurangi kekeliruan yang mungkin terjadi dalam suatu teks. Kegiatan penyuntingan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, penyiapan teks ceramah yang akan disunting. Kedua, penyediaan bahan-bahan pemandu penyuntingan seperti Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI dan kampus. Yang ketiga, mencermati bahan suntingan secara cermat, baik itu berkenaan dengan penyajian isi maupun bahasanya. Yang keempat, memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam bahan suntingan secara benar dengan berpedoman pada sumber-sumber yang dapat dipercaya. Sekian dan terima kasih. Setelah mempelajari materi ini, silahkan teman-teman nanti mengerjakan soal kuis yang sudah saya upload di Microsoft Teams. Kalian tetap semangat dan mematuhi protokol kesehatan ya. Ingat, ada 4M. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Yang kedua, jangan lupa menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Demikian
materi yang bisa saya sampaikan. Apabila Ibu ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.